Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini di mana Tuhan menambahi kami satu hari lagi. Biar hidup kami boleh menggunakan hari dan hidup kami hari demi hari sesuai dengan rencana dan supaya berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar setiap hari-hari kami Tuhan boleh diisi oleh kehendak Tuhan, oleh sesuatu yang bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Biar di dalam ibadah kami, ketika kami di gereja, ketika kami melayani, biar hati kami penuh dengan damai, sejahtera. Dalam kondisi kami sulit, masalah persoalan, sakit penyakit, biar Tuhan beri kepada kami damai, kasih sukacita oleh Roh Kudus. Supaya kami tetap mengucap syukur karena semua Tuhan izinkan pasti ada maksud rencana yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar mengenai iman daripada Abraham dan istrinya Sarai. Yang saat itu kemudian Abraham diganti nama menjadi Abraham. Sarai kemudian dirubah menjadi nama Sarah. Dan sejak perubahan nama itulah kemudian tahunnya akan datang mereka memperoleh anak. Padahal sejak umur 70 mereka sudah hijrah dari tanah mereka ke satu negeri di mana Tuhan telah tunjukkan kepada mereka. Walaupun mereka tidak tahu tempat mana, tapi Tuhan tuntun ke satu negeri. Dengan iman mereka percaya Tuhan pasti menyediakan. Mereka masuk rencana Allah dan iman mereka itu tidak goyah. Justru iman mereka menjadi dasar untuk perjalanan mereka menuju ke satu tempat yang mereka tidak diketahui, tetapi mereka yakin itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan mereka sampai di satu negeri di mana disebut Kanaan. Kemudian selama 20 tahun lebih mereka tidak mempunyai anak. Tetapi kemudian Tuhan datang dan memberikan nama mereka menjadi Abraham dan Sarah. Kemudian mereka mempunyai anak. Ketika mereka, yaitu Abraham berusia 100 tahun dan Sarah saudara umur 90 tahun. Hal itu tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Ingat saudara, kalau kita mentaati firman Tuhan dan kita beriman, jangan melihat segala sesuatu mungkin jadi mungkin. Tetapi kadang-kadang yang tidak mungkin kita tahu kalau Allah berfirman itu mungkin karena dia Tuhan. Gak mungkin dia hanya bicara dari hal yang masuk akal saja seperti yang sudah mungkin baru mungkin. Tetapi justru dia menunjukkan kalau dia itu pencipta dan pengubah segala sesuatu. Yang tidak baik menjadi baik saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu dari satu orang yaitu Ishak yang dijanjikan muncul begitu banyak sekali. Ya keturunannya baik secara fisik orang Israel yang sampai sekarang ada maupun secara rohani yaitu orang-orang percaya yaitu anak-anak Abraham berdasarkan iman. Saya bacakan dulu Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, yaitu Sarah yang gak mungkin punya anak karena sudah anggap aja mandul dan mati haid, saudara, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit. Itulah anak-anak keturunan Abraham secara iman, dan seperti pasir di tepi laut, itulah keturunan secara fisik yang tidak terhitung banyaknya. Dikatakan iman mereka semuanya ini tetap hidup walaupun saudara mereka melihat sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Itulah iman. Setiap orang yang berjalan di dalam iman itu dia tidak bisa melihat secara fisik, tetapi yang pasti iman mereka itu yang menjanjikan, iman mereka itu yang percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan. Sebab itu orang-orang yang percaya, saudara, kita harus lebih taat mengikuti Tuhan. Dari satu menjadi banyak. Artinya di sini
saudara, bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena kalau kita melihat bahwa Allah yang telah berjanji itu adalah Allah yang setia. Setia artinya setia terhadap janjinya, dan setia apa yang dia katakan pasti terjadi. Dia setia dengan janjinya, dia setia dengan apa yang difirmankannya. Sebab itu kita harus perlu setia juga di dalam mengiring Tuhan. Setia untuk saudara memegang iman kita, setia dengan pengharapan kita. Walaupun mungkin dalam perjalanan hidup kita, loh aku sudah usia sekian kok belum diberkati. Nah aku sekian kok belum dapat apa-apa. Tetapi percayalah, sama seperti Ayub ketika dalam ujian dia mengalami kesulitan. Tetapi kemudian Tuhan menambah dia umur panjang. Dan apa yang hilang ditambahi sama Tuhan, diberikan yang baru. Bahkan dia menikmati sampai generasi ketiga dan seterusnya. Luar biasa saudara. Itulah saya berkatakan, Ayub diberkati. Abraham pada harinya terakhir, dia mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu kekristenan harus setia. Setia artinya itu bicara waktu. Waktu sampai akhir itu setia. Taat itu berarti apa yang diperintahkan dilakukan. Taat diperintah lakukan. Tapi mungkin di tengah perjalanan dia tidak setia sehingga tidak melakukan. Tetapi kalau orang setia itu berarti dia mengiringi waktu. Dan tentunya selama sampai waktunya habis, dia tetap taat. Karena setia itu di dalamnya mengandung ketaatan, mengandung juga yang dikatakan saudara bahwa kita ini namanya taat itu berarti saudara setia juga. Namanya juga iman itu. Bahkan dikatakan bahwa Allah tidak malu kalau Allah itu disebut Allah mereka. Sebab itu saudara, biarlah hari ini Allah itu saudara benar-benar bangga dengan orang-orang yang telah dipilihnya, yaitu engkau dan saya. Allah itu sekali memilih dan dia tetap setia menjaga kita. Namun kita tetap harus mengikuti setia. Dan kalau kita setia, saya yakin pilihan Allah itu tidak pernah salah. Yang salah itu bukan Allah, tetapi kita yang tergoda dan kita yang tidak setia. Sebab itu setialah sampai mati. Peganglah saudara imanmu. Tetaplah hidup di dalam pengharapanmu. Apa yang tidak mungkin, tetaplah percaya bahwa semuanya di dalam tangan Tuhan mungkin. Berjalanlah dalam iman dan punya tindakan iman. Bukan hanya taat sejenak, tetapi taat sampai mati. Artinya setia sampai akhir. Haleluya. Saudara, apapun dalam pergumulanmu, tetap engkau harus mengiring Yesus. Karena apa yang Tuhan sediakan di akhir, apa yang Tuhan sediakan di tengah, dan apa yang Tuhan sediakan setelah kita berakhir di dunia ini, semua akan terjadi. Hari ini mungkin saudara Tuhan sediakan hanya sedikit. Tetapi kemudian akan Tuhan sediakan lagi yang lebih baik. Di akhir Tuhan sediakan yang lebih hebat. Dan setelah kita mati, Tuhan sediakan kekal yang lebih hebat. Sebab itu mari tetap melangkah di dalam iman. Tetap percaya hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kita akan berdoa jika saudara mempunyai pergumulan dalam pekerjaan rumah tangga, studi ekonomi, karir, maupun perjodohan, keuangan, maupun saudara mungkin dalam segi-segi yang lain. Saudara tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap setia. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Sebab itu jangan lihat janji Tuhan, tetapi ketaatan melakukan apa yang harus kita kerjakan. Karena janji itu adalah upah dari apa yang kita kerjakan. Dan jika engkau sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah nama Tuhan di atas segala nama. Dan saudara, bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Dan dia berkata, imanmu menyembuhkan kamu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh imanmu. Terimalah kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Imanmu menyelamatkan engkau. Dan dalam nama Yesus, jadilah engkau diberkati, dipulihkan, diberi kekuatan, diberikan hikmat. Sehingga engkau mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, saudara silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.